ردينا يا بني الزهراء ردينا الله الله ردينا يا بني الزهراء ردينا الله الله بحبي فيكم يردينا نبينا يا بني زهراء ردينا الله الله ردينا يا بني زهراء ردينا الله الله بحبي فيكم يردينا نبينا ردينا بالنبي لنا إماما الله ردينا بالنبي لنا إماما وأنتم آله وبكم ردينا يا بني زهراء ردينا الله الله ردينا يا بني زهراء ردينا الله الله بحبي فيكم يردينا نبينا عن سبت الحسين هداه الله عن سبت الحسين هداه وهيدر ثم زين العابدين ردينا يا بني زهراء ردينا الله الله ردينا يا بني زهراء ردينا الله الله بحبي فيكم يردينا نبينا فقد عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فاتاه وهي فأصرق قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأصرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي يا نبي الله السلام عليك
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa na'fa'ana bih wa bi ulumih fid darain amin radiyallahu anna wa ankum. Wa inda dhalika yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi minal akhbari wal athar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kemarin kita ulang supaya kita lebih ingat bahwa asyaitan tidak selamanya menggoda manusia, bahkan hawa nafsu ini tidak selamanya menggoda manusia ketika berbuat tidak baik saja. Bahkan ketika kita berbuat baik, di situ syaitan dan nafsu kita akan selalu mengelilingi kita. Bahkan itu artinya lebih semangat mereka untuk menggoda orang-orang yang ingin berbuat baik, khususnya ketika mencari ilmu. Al-Habib Jamaluddin bin Syekh Abdullah bin Syekh Al-Idrus di dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, di situ dijelaskan ma min amalin fil qalbi minal umuri sahihah illa walin nafsi yushabihuhu. Tidaklah satu perbuatan yang berkaitan dengan hati dan dari perkara-perkara yang baik kecuali nafsu akan menyerupainya. Jadi antara nafsu sama hati itu beda tipis. Dorongan nafsu dan dorongan hati itu beda tipis. Dan memang susah. Hanya orang-orang yang arif billah, hanya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengetahui itu dorongan hati apa dorongan hawa nafsu. Ada orang yang memang suka nangis. Ada orang yang memang tabiatnya suka nangis. Tapi dia nggak tahu bahwa dia itu dorongan hawa nafsu apa dorongan hati. Ada orang suka nangis, tapi memang tabiatnya du'fa an nufusihim, karena memang lemah jiwanya. Bukan nangis karena memang disebabkan hati, tapi disebabkan dorongan nafsu. Suka nangis. Kalau ngelihat kadang ada masalah nangis, kalau ada apa-apa sedikit nangis, kayak bintang film, kayak sinetron, ya kan? Tapi apakah mereka ketika menangis dorongan hati apa dorongan hawa nafsu? Kita lihat. Kalau memang tabiatnya dia, karakternya dia memang lembut, berarti nangisnya dorongan hati. Tapi sebaliknya kalau memang karakternya
Orang ada suka nangis tapi karakternya keras. Keras, terus tabiat yang nggak ada namanya kasih sayang. Nggak ada sama sekali ibah sama orang. Dan nggak pernah ingat dosanya, nggak pernah yang namanya ngakui kesalahannya. Berarti nangisnya ini dorongan hawa dan nggak ada manfaatnya. Karena yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati. Fadzakir au alqa liman lahu qalbun. Artinya di dalam surat apa itu? Cuma hati yang Allah ajak bicara, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, hati yang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak sekali ketika kita berbuat baik, di situ ada nafsu yang menyerupai hati. Contoh lagi. Ada orang memang kesenangannya dia sodako, dia senang sodako. Tapi dia lupa bayar utang. Sodako senang dia, tapi dia lupa bayar utang. Malah dia ada duit untuk membayar hutang, tapi dorongannya kepengennya sodako. Tapi dia nggak mau, dia meremehkan bayar utang. Ini berarti sodakonya dorongan nafsu. Paham? Ada lagi, ada orang suka meninggalkan yang wajib. Ada orang sukanya meninggalkan yang wajib. Tapi ketika melakukan sunnah, dia semangat. Nah, melakukan sunnahnya itu dorongan nafsu. Awas, hati-hati. Karena apa? Sedikit tipis perbedaan antara dorongan nafsu dan dorongan hati. Ada lagi, senangnya sama ilmu tasawuf, senangnya sama ilmu-ilmu yang agak tinggi. Keramat wali, tasawufnya tinggi, ya kan? Tapi sama syariat dia nggak senang. Wah, ini bahaya. Justru orang-orang yang seperti ini yang akan menghancurkan syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Salim Syatiri, ibaratnya orang ini pakai imamah tapi nggak pakai sarung. Pakai imamah dia sunnah, tapi dia nggak pakai sarung, pakai celana pendek. Nah, ini namanya orang kurang waras, ya. Jadi inilah perbedaan antara dorongan nafsu dan dorongan hati. Kita lihat kalau memang itu dorongan hati, tandanya orang itu selalu mengingat dosanya. Orang itu kalau selalu mengingat dosanya, selalu mengingat kesalahannya, nangisnya berarti dorongan hati. Kedua, ibah kepada saudaranya yang muslim. Ada musibah, dia sedih, nangis, sedih. Selalu kalau misalkan ada orang muslim yang kena musibah, dia kepikiran, ya Allah, kapan kita bisa bantu mereka. Ada misalkan saudara kita yang misalkan meninggalnya dalam keadaan naudzubillah min dzalik, dia kasihan, ya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, ini berarti nangisnya. Ketika dia nangis berarti dorongan hati. Yang ketiga tandanya, ketika dia selalu rindu sama kampungnya. Orang yang selalu rindu sama kampungnya berarti tandanya orang hatinya bersih. Awas, ada orang gak seneng saya sama kampung ini, gak seneng. Hanin ilal watan, ilal autan berarti menandakan orang ini hatinya bersih. Kenapa? Ketika kampung itu baik, berarti dianya yang nggak baik. Ketika kampungnya nggak baik, berarti dianya nggak bisa membereskan kampung itu. Artinya tetap rindu, walaupun dia jauh tetap rindu. Al-hanin ilal autan. Tapi di sini ada dua arti, bahwa negeri itu di situ bisa diartikan akhirat. Negeri artinya alam akhirat. Selalu rindu kepada akhirat berarti menunjukkan bahwa dia itu hatinya bersih. Hubbul watan artinya cinta dengan alam akhirat. Paham ya? Nah, jadi ini harus diperhatikan. Ketika kita
mencari ilmu, artinya bukan dari dasar, tidak melalui syariat dulu, terus tariqah, baru mencapai hakikat, tapi langsung ke hakikat. Ini menandakan bahwa orang itu belajarnya, didorong sama hawa nafsu. Nanti saya akan jelaskan lagi. Wa inda dzalika, dari situ yatlu alaika syaitanu fadlal ilm. Kalau ada orang belajar langsung ilmu tinggi, langsung syaitan akan menerangkan ke kamu, menjelaskan ke kita bahwa hebat keutamaan orang yang punya ilmu itu. Jadi didorongan. Setan itu bukan merayu dalam hal yang jelek saja. Kadang merayu sesuatu yang baik, tujuannya apa? Tujuannya ifrat. Tujuannya apa? Supaya orang itu teledor, supaya orang itu rusak dia punya amal. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Hikam itu luar biasa. At-tafrid, al-ifrat yadullu al-tafrid. Kadang syaitan itu merayu kita, bisa menambah perbuatan, bisa mengurangi perbuatan. Ini syaitan. Hawa nafsu. Contohnya, ente sholawat misalkan sehari 100. Atau baca tahlil, baca ini, baca Quran. Sama setan, pasti setan itu dan hawa nafsu pasti ada di situ. Hebat ente, enak baca Qurannya, tambah iman rong juz, ya tambah lagi 2 juz. Wah enak baca Quran, terus tambah lagi 3 juz, 4 juz, 5 juz, besoknya nggak baca lagi. Itu hawa nafsu. Ini karena memang susah. Ya bukan berarti saya begini, bukan berarti saya paham. Cuman menerangkan, menjelaskan apa yang pernah saya baca dan pelajari. Artinya setan itu bisa mendorong kita supaya apa? Intinya setan itu dan hawa nafsu intinya supaya kita ini tidak beramal soleh. Intinya kita ini kapok beramal soleh. Atau binages, atau mengurangi perbuatan. Contohnya apa? Dicela. Belenak suara siraknya. Ketika baca Quran, ketika baca maulid, belenak siraknya suaranya. Lewatnya siapa? Lewat orang-orang yang mencela. Ada orang-orang yang memang disuruh sama syaitan untuk mencela kita ketika kita berbuat baik. Supaya apa? Supaya melemah kita punya kemauan. Punya tekad kita dilemahkan sama hawa nafsu dan syaitan. Tapi ketika dipuji, Masya Allah, Beb, ente kok luar biasa sholawatnya sehari 1000. Besok saya nambah, berarti bacaan sholawat saya hawa nafsu. Hawa nafsu saya. Dan sholawatnya itu percuma nanti. Ketika dorongannya bukan dorongan hati, bukan menyebabkan hati kita bersih. Akhirnya apa? Sia-sia. Paham? Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu. Kita harus pahami dulu syariatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mula, dari awal, terus sedikit demi sedikit kita amalkan, kita punya ilmu, terus nanti akan mencapai tingkatan lagi seperti itu. Karena semuanya orang mukmin itu bisa jadi aulia. Semua orang mukmin bisa jadi wali. Wallahu waliyul mu'minin. Semuanya orang bisa jadi wali, tapi perlu dengan bertahap. Bijiddin auza'i, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Terus wa darajatul ulama, dan juga merayu syaitan itu dan hawa nafsu kita merayu. Derajatnya ulama itu tinggi, hebat, makanya kamu belajar terus, semangatin sama syaitan sama nafsu. Terus pelajari terus ilmu agama. Terus kamu kamu bakal jadi ulama yang sangat tinggi, hebat. Nanti kamu kedudukannya luar biasa. Nah, setan itu merayu seperti itu dan hawa nafsu. Akhirnya wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, semua yang hadis-hadis tentang kedudukan para ulama dan fadilah daripada orang-orang yang mencari ilmu, akan tetapi wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, setan dan hawa nafsu akan melupakanmu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa sabdanya? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya, maka ingat, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidaklah dia bertambah ilmunya, tidaklah dia bertambah kecuali jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ilmunya makin tambah tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ilmu itu ada zakatnya. Salah satu zakatnya ada amal, diamalkan. Ini kitab Bidayatul Hidayah luar biasa. Ya. Makanya kata guru saya, orang yang mengamalkan satu adab saja, satu adab yang ada di kitab Bidayatul Hidayah, itu bisa jadi wali. Salah satunya contohnya apa? Keluar masuk kamar istiqomah, tapi terus adab keluar masuk kamar mandi. Istiqomah. Itu baru satu adab. Orang bisa jadi wali, apalagi diamalkan semua yang ada di Bidayatul Hidayah. Wah, sangat luar biasa. Apalagi mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah. Ini ceritanya saya ceritakan. Ya, ada namanya 3 serangkai. Habib Abdullah bin Husain Balfaqi, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dan Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. 3 sahabat yang beliau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Sepakat, ayo kita mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Diamalkan sama 4 orang, maaf. 4 orang, yang satunya Bagharib, masyaikh. 4 ini mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, sepakat. Perjanjian. Oh ya, kita dari awal kita amalkan kitab Bidayatul Hidayah. Subhanallah, dari semua yang ada di kitab ini diamalkan. Akhirnya begitu selesai beliau mengamalkan apa yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah, datang ke Rasulullah SAW. Artinya ziarah ke makam Rasulullah. Dan subhanallah, di situ disambut oleh baginda Muhammad SAW. Disambut, Rasulullah hadir. Subhanallah, dari 4 orang ini dikasih semuanya kenang-kenangan sama Rasulullah. Yang satu Bagharib disuruh ke Yaman. Enggak dikasih kenang-kenangan tapi disuruh ke Yaman, pulang lagi ke Hadramut. Yang 3 ini, yang satu pergi ke Aceh, yang satu pergi ke India, yang satu lagi pergi ke Mesir. Dari 3 sahabat ini, Al-Jufri, Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri dikasih tongkat sama Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan sama Nabi suruh pergi ke India. Karena India itu terkenal khurafat, tirakat, orang-orang Hindu kan seperti itu, sihir. Dikasih tongkat seperti tongkat Nabi Allah Musa, bayangkan. Kedua, Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi diperintahkan oleh Rasul SAW suruh pergi ke Aceh. Ini zaman dulu sudah disebutkan sama Nabi Aceh. Wallahu alam yang disebutkan di situ Aceh apa Jawa. Disuruh pergi, dikasih apa? Nampan sama Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa dikasih sama Rasulullah lauh. Apa lauh? Notes lah, ibaratnya notes ya. Kalau sekarang notes, dulu kalau loh itu papan. Papan buat nulis, dulu orang kalau nulis pakai papan, pakai loh, pelepah korma lah. Subhanallah, dari 3 serangkai ini berangkat masing-masing menuruti perintah dari baginda Muhammad SAW. Yang satu, subhanallah, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini loh buat apa? Kosong. Pelepah korma yang biasa ditulis itu kosong, gak ada tulisannya. Kata Rasulullah, kamu bawa aja nanti ke Mesir. Subhanallah, beliau berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir, terdengar ada salah satu imam besar di Al-Jami'ul Azhar meninggal. Ulama besar, seorang alim alama meninggal di saat itu. Subhanallah,
Akhirnya orang-orang situ, nah dulu yang namanya pemimpin itu di Mesir orang yang bisa mengimami di Masjid Jami'ul Azhar, maka beliaulah orang yang jadi pemimpin. Akhirnya rundingan. Semua ulama-ulama saat itu runding musyawarah. Ini siapa yang akan menggantikan imam ini? Karena imam kita sudah meninggal. Sekarang meninggal, sebentar lagi harus jadi imam. Siapa yang menjadi imam? Ya udah. Sepakat. Apa nih? Kita harus tes dulu. Bitadrib, kita harus tes dulu siapa yang mau jadi imam. Harus dites. Tesnya apa? Harus menghafal sunnah-sunnah sholat. Waduh, kalau sunnah-sunnah sholat kebanyakan. Akhirnya ada satu orang berbicara, sudah kita kalau orang mau jadi imam di Masjid Jami'ul Azhar, suruh menyebutkan sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah sholat subuh. Sunnah-sunnah sholat subuh, sebelum sholat subuh dan sesudah sholat subuh. Siapa yang lebih banyak, maka dia berhak menjadi imam di Masjid Jami'ul Azhar. Subhanallah. Ya sudah sepakat. Akhirnya kumpulkan semua ulama yang pintar-pintar. Satu demi satu. Siapa yang ini? Oh ini. Sebutkan sunnah-sunnah sholat subuh. Dari sebelum qobliyah sampai ba'diyah. Sampai setelah sholat subuh. Akhirnya disebut ini disebutkan 30. Wah, Masya Allah, 30 sunnah. Satu lagi ulama sampean manjenengan maju sebutkan sholat apa sunnah-sunnah sebelum menunaikan salat subuh sampai setelah salat subuh. Disebutkan ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100, sampai mencapai 180 sunnah. Coba bayangkan 180 sunnah, semuanya tepuk tangan. Masya Allah, ini berhak menjadi imam Masjid Jami' Al-Azhar. Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali Idrus ini biasa orang Hadramut. Orang Tarim itu pakaiannya pun ya seperti itulah. Dan sampean kalau misalkan datang ke Tarim, orang mufti aja pakaiannya ini terlalu saya ini. Kalau di Tarim, pakaiannya seperti itu, pakai baju apa namanya? Kemeja. Pakai kemeja, kadang nggak dikancingin, pakai imamah, itu mufti di sana. Sendalnya pun pada kena debu semua, mereka adalah mufti-mufti. Begitulah orang-orang Hadramut, orang-orang Tarim. Tapi karena memang begitu disebutkan, Habib Abdurrahman Mustafa mengajukan dirinya. Saya ingin menyebutkan, saya tambahkan lagi. Kaget ini. Sampean loh, pakaian seperti ini kamu bisa menyebutkan sunnah-sunnah subuh. Akhirnya kata Habib Abdurrahman, ya saya mau disebutkan ini. Sampai 500. Sampai 500 sunnah. Kata Habib Abdurrahman bin Mustafa, hal azid, apakah mau saya tambah lagi? Bingung ini. Sudah cukup katanya. Kata apa? Kata orang ulama di situ, kalau sampean kira-kira mau bisa sebutkan berapa? Saya bisa sebutkan 1000, kata Habib Abdurrahman bin Mustafa. Coba bayangkan 1000. Coba. Dari mana itu bisa seperti itu? Bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Diberi sama Allah Pak ilmu laduni. Berkat beliau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kagetnya sudah kamu jadi imam. Akhirnya subhanallah, beliau jadi imam Masjid Jami' Al-Azhar. Bahkan beliau jadi mufti di situ, dan beliau dimakamkan di Mesir. Dan ma'ruf kuburannya. Itu salah satu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Yang kedua, Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Berangkat beliau ke India. Sampai di India mendapati orang-orang sakti, bisa terbang, bisa begini di India. Subhanallah. Habib Abdurrahman bin Mustafa bingung nih, gimana? Apa Habib Syekh bin Muhammad, tongkatnya? Kata Habib Syekh, sudah ada orang terbang, dilepas saja tongkatnya, dipukulin itu orang yang terbang, suruh turun. Subhanallah. Ini cerita, bukan cerita. Ini cerita nyata. Ya. Subhanallah. Itu Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga saya singkat, Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad ke Aceh.
Subhanallah. Di Aceh terkenal Serambi Mekah di sana. Terus orang-orang sana dakwah Islamnya di sana. Subhanallah, itu nampan biasa, ente tahu nampan lah. Paling maksimal orang 5. Nah, itu sampean yang makan. Kalau saya bisa 2 orang. Tarung begitu makan kan bisa 2 orang. 2. Ini subhanallah, satu nampan yang diberikan oleh baginda Muhammad SAW bisa sampai 100 orang makan di situ. Ya habis-habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah artinya hikmah manfaat daripada kita mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi perlu kita ingat, jangan cuma sekedar menambah ilmu, tapi juga kita barengi dengan amal perbuatan, dan juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan syaitan juga melupakan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Paling keras-kerasnya azab untuk manusia di hari kiamat siapa? Alimun, orang yang alim, orang yang tahu ilmu tapi ilmunya tidak manfaat, maka dia yang pertama akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan, kata Imam Ibn Ruslan. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dimasukkan ke neraka sebelum para penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala, orang alim dulu yang menjual ilmunya, yang menjual akhiratnya demi harta, maka dia dulu yang akan masuk neraka. Sebelum diazabnya orang-orang penyembah berhala, dia dulu. Repot makanya. Jangan niat jadi orang alim. Niat enggak bodoh aja udah cukup. Nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan ke kita. Kalau kita punya ilmu, manfaat. Yang penting manfaat. Ya. Terus, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya. Rasulullah sering berdoa, yang tidak pernah lepas dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah khudu', tidak pernah tenang, tidak pernah merasa senang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa senang ketika berbuat baik, tidak merasa senang ketika mengamalkan ilmunya, atau tidak pernah tenang ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa amalin la yarfa, dan perbuatan yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering sekali dibaca oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa du'ain la yusma, dan juga doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ilmu harus beli manfaat, ilmunya sudah enggak manfaat, hatinya enggak pernah khusyuk sama Allah, amal perbuatannya tidak pernah diangkat. Wa du'ain la yusma, doanya tidak pernah didengar. Ya Allah, ya sama aja. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang seperti inilah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, ya Allah, kita kalau bicara rahmat, apa sih rahmat itu? Saya mau tanya, apa itu rahmat? Rahmat itu al-i'ta'u lil muhtajin. Kita sering minta rahmat sama Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rahmat. Ya Allah, kami minta rahmat. Apa sih artinya rahmat? Rahmat artinya al-i'ta'u lil muhtajin, pemberian Allah kepada orang-orang yang butuh.
Saya mau tanya, semua orang butuh nggak sama rahmat Allah? Semua butuh Allah. Mau tidak mau Allah akan kasih. Orang itu baik, tidak baik, muslim, tidak muslim dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim, tidak muslim, baik, tidak baik dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ditunda sama Allah. Suruh tobat dulu, suruh masuk Islam. Orang yang maksiat dikasih kebijakan sama Allah Subhanahu wa taala agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rahmat. Seperti kita ini yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih rahmat sama Allah. Supaya apa? Supaya kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya kita di majelis seperti ini yang kita minta bukan apa-apa, rahmat khusus. Enggak mau rahmat umum. Rahmat umum semuanya dapat. Semuanya rahmat umum dari Allah Subhanahu wa taala itu dapat. Tapi orang-orang tapi kita datang ke majelis seperti ini tidak kita minta kecuali rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat khusus? Rahmat khusus itu Allah tidak memberikannya kecuali kepada dua golongan. Dua golongan ini yang akan mendapatkan rahmat khusus dan Allah mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmatnya kepada dua golongan ini. Yang pertama orang-orang yang muhsin. Inna rahmati qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatku ini dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tidak atas dorongan hawa nafsu. Awas. Berbuat baik tidak atas perbuatan tidak dorongan hawa nafsu. Rahmatku paling dekat sama orang-orang yang muhsin. Kedua, inna rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas dan saya wajibkan diriku saya akan berikan itu rahmat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk meminta rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fasa aktubuha, saya akan berikan, wajib bagi saya untuk memberikan rahmatku ini kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini berarti menunjukkan bahwa kita itu takwa kepada Allah. Takwa. Karena kita tidak lain dan tidak bukan kecuali niat kita itu imtithalul awamir, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah kita sebabnya orang-orang yang hadir di majelis ta'lim ini ya tergolong dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terus wa an sallallahu alaihi wasallam, dan syaitan juga dan hawa nafsu itu melalaikan dan melupakan kita dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailata usriya bi marartu lailatan usriya bi aqwamin. Saya pernah berjalan suatu malam ketika saya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra, bi aqwamin tugradu shifahum. Saya melihat ada satu kaum yang mana bibir mereka, lidah mereka dipotong, bimagarit, dipotong. Dipotong dewek. Ya, melet dewek, potong dewek. Ya. Tugradu shifahum bimagaridha minnar. Dipotong dengan gunting dari api neraka. Dari api. Ya melepuh. Enggak usah dipotong, nempel bagawis. Sakit. Fagultu mana antum, kata Rasulullah, siapa kamu ini? Qalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair wala na'tih. Kami ya Rasulullah satu kaum ya yang selalu memerintahkan suatu kebaikan tapi tidak pernah melakukannya. Amar ma'ruf tapi dia tidak pernah menjalankan apa yang dia sampaikan. Ya. Terus wananha anisyar wa na'ti,
tapi wananha mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akan tetapi dia yang melakukannya. Melarang orang jangan sampai nggak sholat, larang orang supaya menjauhi daripada zina, sedangkan dianya sendiri zina. Melarang orang supaya jangan koruptor, maling, tapi dia sendiri yang maling. Melarang orang supaya puasa, melarang orang supaya meninggalkan khamr, arak, tapi dia sendiri yang minum arak. Ini orang-orang yang seperti ini sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertontonkan dan dilihatkan bahwa mereka orang-orang yang dipotong sendiri dengan gunting dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa iyyaka ya miskin. Maka dari itu kata Imam Ghazali, hati-hati wahai miskin. Ini Imam Ghazali ngomong dengan sendirinya, bukan kepada kita. Subhanallah, tawadhu'nya beliau, padahal ya beliau luar biasa. Tapi ini tetap buat kita. Ya. Fa iyyaka ya miskin. Hati-hati wahai ya miskin. Antud'ina litazwirihi. Kamu tergoda dengan siasat atau tipu dayanya hawa nafsu, tipu dayanya syaitan. Salah satu tipu daya syaitan, seneng sama amar ma'ruf tapi dia tidak mau nahi mungkar. Ini hawa nafsu. Al-Habib Jamaluddin Abdullah bin Syekh Khalidrus mengatakan, orang ketika seneng amar ma'ruf tapi dia ketika melihat suatu yang mungkar dia diam, ini berarti perbuatan amar ma'rufnya dia hawa nafsu. Seneng sholat, seneng sedekah, seneng puasa, tapi ngelihat orang-orang yang berbuat mungkar kita diam. Kita boro-boro mau hatinya sakit ketika ada maksiat di kampung kita. Ini berarti sholat kita, amal perbuatan kita tidak lain kecuali dorongan hawa nafsu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar harus seimbang. Supaya apa? Supaya dorongan kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu karena dorongan hati kita. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan hati, bukan nafsu. Masya Allah. Terus watadalla bihabli gururihi, dan kamu tertarik dengan tali kesesatannya. Masya Allah. Fawailun lil jahil, maka celakalah bagi orang yang bodoh. Haitsu lam yata'allam marratan, karena dia enggak mau belajar sama sekali. Celakanya cuma satu. Wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alim alfa marrah. Tapi celaka bagi orang alim, celakanya 1000 kali. Kalau sama orang bodoh itu cuma satu celakanya. Tapi kalau sama orang alim 1000 kali celaka kalau dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Masya Allah, subhanallah. Tapi ini ya, kalau sini dijawab, artinya maksud dari itu kalau orang alim yang munafik, artinya apa? Orang alim yang munafik, dia menyembunyikan imannya, ketauhidannya kepada Allah. Dia ngakunya orang Islam, beriman, tapi dia tidak beriman. Tapi dia mencari ilmu, dia pelajari ilmu-ilmu Allah, pelajari ilmu-ilmu Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Ini orang yang seperti ini. Bukan berarti orang alim yang tahu ilmu terus karena dia nggak mau mengamalkan sholat duha terus dapat ancaman ini, bukan. Artinya orang yang alim, orang yang tahu dengan ilmu agama, tapi ketahuannya dia untuk merusak agama. Mempelajari agama Islam tapi untuk merusak agama Islam. Ini 1000 kali ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang alim, wah kalau nggak mengamalkan sholat duha terus ini, wah itu bahaya. Ya, orang alim itu ilmu itu tetap lebih afdol daripada amal.
Awas. Apalagi di zaman sekarang, kamu tetap harus mempelajari ilmu. Ya. Karena ilmu itu salah satu sifatnya Allah. Kalau amal itu salah satu sifatnya makhluk. Mana lebih afdol sifatnya makhluk sama sifatnya Khalik? Sifatnya Khalik, sang pencipta. Makanya kita pelajarin ilmu walaupun kita belum bisa mengamalkan semua ilmu. Walaupun kita belum bisa mengamalkan semua ilmu, paling tidak kita amalkan sekali dalam seumur hidup kita cukup sudah. Yang penting kita pelajari ilmu. Makanya di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu wa qalilin gurra'uhu wa khutaba'uhu galilin sa'iluhu kathirin mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sama sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya kalian itu berada di salah satu zaman yang mana zaman sekarang ini kathirin fuqaha'uhu atau kathirun fuqaha'uhu, banyak sekali orang-orang yang faqih, banyak orang-orang yang tahu dengan ilmu fikih. Akan tetapi wa qalilin gurra'uhu, tapi sedikit orang-orang yang paham dengan membaca. Artinya sedikit sekali orang-orang yang paham dengan ilmu tajwid, ilmu ini ya. Tapi orang-orang faqih. Wa khutaba'uhu, dan jarang sekali kalian itu orang-orang yang pintar ceramah. Kata Rasulullah, innakum asbahtum, sekarang kalian itu wahai sahabat berada di satu zaman yang mana orang faqihnya itu banyak, tapi sedikit orang yang pandai membaca tajwidnya, dan wa galilin khutaba'uhu, dan sedikit sekali orang yang pintar ceramah di zaman sahabat. Wa galilin sa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang bertanya di zaman sahabat. Karena memang alim-alim, faqih-faqih, pinter-pinter, tahu hampir tahu semuanya ilmu fikih. Kathirin mu'tuhu, dan banyak sekali orang yang ingin memberikan ilmu itu, tapi sedikit sekali orang yang bertanya, karena orang paham-paham semua. Makanya kata Rasulullah, al-amalu fihi khairun minal ilm. Pada zaman sekarang kata Rasulullah, berbuat itu masih lebih baik daripada ilmu. Perbanyaklah kalian beramal, karena masih kalian berbuat atau beramal itu masih lebih baik daripada engkau mempunyai ilmu. Karena apa? Di saat itu sedikit orang yang mau bertanya. Tapi kata Rasulullah, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, ala nasi, untuk manusia zaman, aqalilun fuqahu, sedikit sekali orang-orang yang faham dengan ilmu fikih. Terus katsirun khutaba'uhu, banyak sekali orang yang pandai ceramah di mana-mana, gampang sekali ceramah. Ente buka Google bisa ceramah. Buka Google bisa ceramah, khutbah Jumat bisa, di mimbar-mimbar kalian bisa. Katsirun khutaba'uhu, banyak sekali orang yang bisa ceramah. Galilun mu'tuh, sedikit sekali yang akan memberikan orang-orang memberikan pencerahan. Ketika ada orang tanya ilmu syariat, sedikit sekali. Hampir kadang dia nggak tahu tapi ngakunya tahu. Terus wa katsirun sa'iluhu, tapi banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang ilmu fikih. Akan tetapi yang memberikan jawaban itu sedikit. Makanya kata Rasulullah, pada zaman itu al-ilmu fihi khairun minal amal. Memperbanyak ilmu itu masih jauh lebih baik daripada beramal. Pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman sekarang itu banyak sekali yang bertanya tapi kadang salah menjawabnya karena ngaku-ngaku bisa paham atau memang dia nggak paham. Makanya perbanyak pelajari ilmu fikih, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin
minal fitani. Amin ya rabbal alamin.